Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Sehat ya. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Sekarang kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat karunia yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang meyakini bahwa dirinya adalah hambanya Allah, ciptaannya Allah, dihadirkan dalam kehidupan di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang pada saat yang sama meyakini bahwa ketika dia dihidupkan dalam kehidupan di dunia, nanti ada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Ketika dalam kehidupan kita di dunia ini, kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan keimanan itu tentu kita berusaha agar menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nikmat lagi bahwa di awal hari kita bersama-sama merenungi, memikirkan, berusaha mengkaji, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak keliru di dalam memilih amal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini hidup memang di dunia. Kita ini setiap pagi ya mengawali aktivitas, kemudian nanti bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kemudian kadang-kadang sebagian besar manusia menjadikan seolah-olah bahwa hidupnya hanya di dunia ini saja. Jika kemudian semua sumber dayanya, kemampuannya diupayakan, diusahakan untuk meraih ya segala sesuatu yang nampak dalam kehidupan di dunia. Tetapi ya ketika kita membaca petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kita ini sebenarnya pada akhirnya tidak akan menetap dalam kehidupan di dunia ini saja. Kita itu tidak selamanya hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau dibahasakan, sebenarnya dunia itu bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia itu tempat kita meninggal gitu. Karena fase kehidupan kita ternyata tidak berhenti dalam kehidupan di dunia. Orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan sadar bahwa dia ketika hidup di dunia ada ajal, ada batas waktu,
ada satu saat di mana kita meninggalkan kehidupan di dunia. Nah, ketika selesai dalam kehidupan di dunia, bukan berarti kemudian urusan kita selesai. Nanti ada lanjutannya, ada kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu kamu tidak ada? Kita ini dulu semuanya nggak ada. Silahkan direnungkan, difikirkan ya. Kalau sekarang umur kita 40 tahun, ya berarti 41 tahun yang lalu kita belum ada. Kalau sekarang umurnya 50 tahun, ya berarti 51 tahun dulu kita belum ada gitu. Summa yuhyikum, kemudian Allah hadirkan kita dalam kehidupan di dunia gitu. Nah, ketika kemudian kita ada dalam kehidupan dunia, ketahuilah bahwa nanti ada saatnya kita tidak ada lagi. Summa yumitukum, kemudian kita akan mati. Perhatikan, mungkin orang-orang yang di sekeliling kita, tetangga kita atau keluarga kita yang dulu ada bersama kita, nanti ada saatnya ternyata kemudian, oh sekarang sudah tidak ada ya, si fulan sudah tidak ada, si fulan sudah tidak ada gitu. Nah, ini tentu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri nikmat bagi orang yang beriman, yang mau membaca, mengkaji, mempelajari Quran, ketemu gitu loh. Oh, ternyata memang sudah Allah kabarkan. Setelah kita ada di dunia ini, kita kemudian nanti akan menjadi tidak ada. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan bahwa apa yang kita lakukan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh pasti akan kami tanya ya, apa segala nikmat yang aku berikan itu. Oleh karena itu kemudian kita mesti renungkan bahwa kehidupan kita di dunia itu sebenarnya bukan untuk menikmati gitu, tetapi ini adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah, jalan kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis pun juga disebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita menanam, tempat kita bercocok tanam yang hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat kelak. Maka ini persiapan kita, ini amal yang harus kita persiapkan ya dalam kehidupan di dunia untuk mencari kesenangan, kebahagiaan negeri akhirat. Maka Allah pun juga mengingatkan kita dalam Quran surat Qasas ayat 77 ya, ketika kita hidup di dalam kehidupan di dunia, kemudian datang berbagai nikmat karunia Allah kepada kita, baik nikmat jasmani yang sehat, fisik yang kuat, nikmat harta yang banyak, nikmat kedudukan, nikmat jabatan, hendaklah itu semuanya kita jadikan wasilah, sarana untuk kita mencari kesuksesan, kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu. Dan carilah pada apa yang aku anugerahkan kepadamu, yakni segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan pada kita. Kedudukan, jabatan, harta, kesehatan, semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang tadi di depan nanti akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah gunakan untuk mencari kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, dunianya ini ya, apa yang ada dalam kehidupan dunia kita ini, gunakan itu untuk mempersiapkan diri, untuk beramal, untuk berbuat demi kebahagiaan, kesuksesan negeri akhirat. Jangan sampai sesuatu yang menjadi sarana, menjadi jalan, malah kemudian kita jadikan sebagai tujuan itu, sehingga kemudian kita lupa bahwa tujuan kita sebenarnya adalah kesenangan, kebahagiaan negeri akhirat, karena mungkin
kenikmatan-kenikmatan dunia yang datang pada kita, kita lupa dengan tujuan utama. Kita ada pada jalan gitu, ya nanti kita nggak sampai gitu. Nggak sampai kepada tujuan utama bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan, kebahagiaan negeri akhirat. Maka Nabi juga mengingatkan ya bahwa ketika di dunia jangan lupa, jangan lalai gitu. Ya, karena tujuan kita yang utama itu adalah akhirat. Ya. Orang yang beriman menetapkan bahwa tujuan utama dalam kehidupan dunia ini adalah kesuksesan, kebahagiaan negeri akhirat, dijauhkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka dalam kehidupan di dunia, Nabi pun juga mengingatkan dalam satu hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Ya, jadilah kamu dalam kehidupan di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara atau musafir ya. Jadi ini jalan yang sedang kita tempuh, perjalanan yang sedang kita jalani, kita tempuh begitu, bukan tujuan itu. Nah, kadang-kadang ketika kita berada dalam kenikmatan-kenikmatan kehidupan di dunia, kita merasa seolah-olah ini tujuan kita, sehingga kemudian semua nikmat karunia Allah kita nikmati dalam kehidupan di dunia ini gitu. Kita turutkan hawa nafsu kita gitu, kesenangan kita, lupa beramal, lupa berbuat, lupa untuk mempersiapkan diri ya untuk kehidupan yang lebih kekal gitu. Maka ketahuilah bahwa apa yang ada di dunia ini satu saat akan kita tinggalkan, atau satu saat bisa jadi meninggalkan kita begitu. Oleh karena itu tetap kokoh jadikan akhirat itu sebagai tujuan kita. Sementara ketika kita sedang dalam kehidupan di dunia, tentu harus kita perlakukan kehidupan kita dengan baik, sehingga tidak melupakan hakikat tujuan kita, kesenangan negeri akhirat. Oleh karena itu ya, maka bagaimana agar kita tetap tidak terpedaya, tidak terlena, agar tetap konsisten, istiqomah dalam tujuan kehidupan kita. Yang pertama tentu kita harus senantiasa mengokohkan niat kita, meluruskan niat kita di dalam setiap amal, setiap perbuatan dalam kehidupan kita di dunia. Hakikatnya kita peruntukkan untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan negeri akhirat kita gitu loh. Jadi semua aktivitas ketika kita bekerja dalam kehidupan di dunia, niatkanlah bukan hanya sekedar untuk memperoleh kesenangan dunia gitu. Dan itu ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika kita bekerja amal yang seolah-olah itu bernilai dunia, tetapi ketika kita niatkan dengan lurus bahwa kita bekerja itu karena Allah, menjaga, memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah gitu, nah maka itu juga bernilai akhirat gitu. Nah tentu kemudian kalau supaya amal perbuatan kita yang tata lahirnya adalah aktivitas dalam kehidupan di dunia bernilai akhirat, tentu ya apa yang kita lakukan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Ketika mencari nafkah, ya carilah nafkah dengan yang halal. Ketika Allah amanatkan kedudukan, ya jaga amanah kedudukan itu. Gunakan di jalan-jalan Allah. Jauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan diri dari cara-cara yang tidak halal gitu. Jaga diri supaya tetap adil, tetap tidak berbuat zalim, dan seperti itu. Jadi itu bentuk bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul kita niatkan untuk kebahagiaan, kesenangan negeri akhirat gitu. Demikian juga ya, ketika Allah karuniakan kepada kita misalkan kedudukan, harta misalkan, juga gunakan harta itu bawa pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk memenuhi kesenangan hawa nafsu kita gitu loh. Ya, kita lalai, kita lupa kewajiban terhadap harta kita. Di sana ada zakat, di sana ada infak,
Di sana ada jalan-jalan yang harus kita penuhi dengan harta kita. Sementara ketika Allah titipkan itu, kita gunakan untuk kesenangan pribadi kita saja begitu. Kita gunakan untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Kita merasa seolah-olah kehidupan kita kekal karena Allah berikan kepada kita harta yang cukup. Kita lupa sang pemberi harta. Kita lupa kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah menitipkan hak-hak orang lain pada harta kita itu. Nah, maka itu sebagai bentuk bahwa kita ini konsisten untuk cita-cita kita kesenangan negeri akhirat, maka harta yang Allah titipkan pada kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, ya. Gunakan waktu selama Allah beri karunia kita setiap pagi masih hidup, masih bangun, masih bernafas, maka niatkan, azamkan waktu kita untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, ya. Jaga diri kita dari niat-niat kemauan untuk berbuat maksiat terhadap Allah, untuk berbuat dosa, melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu hidup kita, ketahuilah, ya, tadi sudah kita sebutkan, tidak selamanya kita hidup di dunia. Hari ini misalkan kita dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita maknakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kesempatan pada kita untuk berbuat baik, beramal soleh gitu. Maka niatkan dari awal, hari ini saya akan berbuat baik, saya akan beramal soleh. Waktu ini juga ketika kita hidup ini, hakikatnya Allah beri kesempatan kita untuk perbaiki diri. Kesalahan, dosa yang kemarin kita lakukan, hari ini kesempatan kita untuk berhenti. Hari ini kesempatan kita untuk bertaubat, beristighfar, perbaiki diri gitu. Maka nanti waktu hidup yang Allah masih karuniakan kepada kita akan menjadi bermanfaat gitu. Azamkan kita, ya, untuk meninggalkan maksiat, dosa, pelanggaran, ya, yang mungkin kemarin masih kita lakukan gitu. Jaga diri dari tipu daya dunia. Dunia ini memang melalaikan, dunia ini memang menyenangkan begitu. Tetapi ketahuilah bahwa Allah memperhatikan apa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini gitu. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga memberi kabar pada kita, inna dunya khulwatun khodiratun. Dunia itu manis, hijau, menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah kuasakan dunia itu kepada kita. Ya, kita boleh menikmati kesenangan dunia, hidup, karena kita masih hidup dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi ketahuilah, ya, fayang duru kaifa ta'malun. Allah nanti melihat, memperhatikan bagaimana kita berbuat dalam kehidupan di dunia ini gitu. Apakah kita kemudian terperdaya, lalai begitu, atau ya kita berbuat dengan bertimbang bahwa apa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sama-sama mempertanggungjawabkan, kenapa tidak kita memilih berbuat yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah. Semua profesi kita, pekerjaan kita, ayo, itu bisa menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita itu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita maknakan hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, hanya haji. Tetapi dengan profesi pekerjaan kita, amal kita dalam kehidupan di dunia, ketika kita bawa untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bagian dari kita mempersiapkan diri kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan, ya, kondisi, profesi, amal yang sekarang ini kita jalani, yang akan kita tempuh misalkan hari ini, ayo kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jujur kalau kita berdagang, ya, yang adil kalau kita menjadi pemimpin, amanah dengan jabatan-jabatan yang ada pada kita. Insya Allah dengan demikian, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertanggungjawabkan
kesempatan hidup yang Allah karuniakan kepada kita, bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan, kesuksesan di negeri akhirat kelak. Bahagia sukses di negeri akhirat sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, faman yuhyiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang berbahagia, yang beruntung adalah hamba Allah yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa menyiapkan beberapa pertanyaan. Silakan bisa bergabung nanti di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan bertanya yang pertama kami persilahkan di line telepon 02716793000, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi, Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mama saya sudah meninggal. Ngakunya dia Islam tapi nggak sholat. Tapi dia disolati waktunya itu. Bapak saya juga sudah meninggal. Umur hidupnya hanya sholat 1 bulan. Pada waktu rumahnya untuk jamaah sholat tarawih. Habis itu ya udah habis, nggak sholat lagi. Ya walaupun sholatnya hanya ruku-ruku bidang itulah. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Kedua orang tua itu apakah wajib didoakan untuk memintakan ampun? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana kita kaji bersama bahwa sholat itu ibadah yang pokok di dalam agama kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya, perintah sholat itu satu ibadah yang dalam kondisi apapun tidak bisa ditinggalkan gitu. Maka ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ya untuk berdakwah pada satu kaum, maka Nabi perintahkan yang pertama seru untuk bersyahadat gitu. Seru untuk bersyahadat dulu. Nah, ketika kemudian dia sudah bersyahadat, maka dia sudah menjadi orang Islam gitu. Maka kemudian setelah bersyahadat, maka Mu'ad diberi nasihat oleh Nabi, setelah itu ajarkan sholat gitu, supaya mereka sholat. Tahapannya begitu. Nah, setelah sholat baru diperintahkan untuk mengeluarkan zakat gitu. Nah, Nabi SAW sangat menekankan kewajiban tentang sholat ini ya. Bahkan beliau bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian antara kami, pemisah, pembeda antara kita orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu as-sholah. Wa man tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia sungguh sudah kafir gitu. Nah, selain itu Nabi juga mengajarkan kepada kita awaluma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Nanti di yaumil kiamah yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Kalau pada diri seorang hamba ada sholat, maka kemudian dicek sholatnya. Fa'in soluhat sairu amali. Kalau baik, maka baik seluruh amalnya. Maka ini mengindikasikan bahwa pokok sholat itu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mukminah, muslimah begitu. Maka ketika misalkan orang tua kita tata lahirnya ngaku Islam, kemudian tetapi dia mengingkari kewajiban sholat, tidak sholat, maka hakikatnya dia bukan orang Islam.
Kalau dia bukan orang Islam, maka kita ya selesai ketika kemudian orang tua kita sudah meninggal. Tidak ada kewajiban untuk kita memohonkan ampun. Nah, bagaimana nasibnya? Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika misalkan orang tua kita sholat gitu, pernah sholat, kemudian karena satu hal malas atau lalai, lupa, ya dia tetap sebagai seorang muslim. Kalau seorang muslim kemudian meninggal, maka kita doakan. Urusannya diampuni oleh Allah atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita pernah lihat, pernah tahu bahwa oh bapak saya sholat begitu, kemudian karena kelalaiannya gitu, kemudian lupa tidak sholat, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh didoakan kalau yang seperti itu. Apakah doa kita dikabulkan oleh Allah apa tidak? Ya, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Adi. Ya. Kita beralih di pertanyaan WA Ustaz dari Ibu Sri di Purworejo. Ada tuntunan zikir pagi dan petang Ustaz. Kami memahaminya zikir pagi itu adalah setelah sholat subuh. Benarkah yang demikian? Ya. Kemudian untuk zikir yang petang kami masih bingung Ustaz, apakah setelah sholat asar ataukah setelah sholat maghrib? Ya Ibu, jadi kalau yang pagi setelah sholat subuh betul boleh ya. Setelah sholat subuh sampai ya waktu duha itulah, itu masih di waktu pagi. Kalau duhur sudah siang itu ya. Kemudian untuk yang sore atau petang ya setelah sholat asar sampai maghrib ya. Kalau maghrib itu sudah masuk malam ya, jadi bukan setelah maghrib. Kalau maghrib masuk waktu maghrib itu sudah masuk malam gitu. Jadi petangnya ya setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Demikian Ibu. Ya. Kita beralih kembali di line telepon. Kami persilakan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Abu Suada ya. Iya Pak Abu Suada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, mohon tausiahnya. Saya kan orangnya suka ke masjid. Karena kita rasa berjemaah tuh indah banget. Alhamdulillah. Ya, tapi beberapa bulan ini saya mengalami masalah. Tapi saya juga masih pergi, tapi hati kurang nyaman. Begini Pak Ustaz, di masjid itu kalau imam membaca waktu-waktu zuhur itu, anak-anak kecil mengaminkannya itu berteriak-teriak lebih gitu seperti Allah. Dan kemudian imamnya lagi, apalagi kalau habis sholat isya, saya kan masih berzikir sendirian tuh. Imamnya dan takmir masjidnya itu udah terburu-buru masuk masjid. Akhirnya saya tidak nyaman sholat sunatnya, tidak nyaman sholat zikirnya. Akhirnya habis sholat itu saya langsung pulang ke rumah dan berzikir. Nah itu jadi, dan pada waktu lain anak-anak kecilnya bergurau dan berteriak-teriak begitu Ustaz. Jadi saya memilih dalam beberapa waktu ini, saya memilih untuk pada waktu-waktu zuhur saya tidak turun ke masjid. Subuh, maghrib isya saya tidak turun gitu, karena banyaknya riuh rendah seperti pasar seperti itu. Jadi saya milih tidak turun, tapi di hati ini masih telepon ke masjid ingin turun, tapi gangguannya banyak. Akhirnya saya juga sholat rumah, tapi dalam hati ini bagaimana caranya itu Ustaz. Jadi mohon tausiahnya, tolong berikan tausiah, saya berikan solusi bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini Pak Ustaz. Atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Suada, ya memang ada dua sisi yang harus kita bangun ya. Satu sisi kita ingin mengajak, mengenalkan anak-anak kita ke masjid gitu loh, ke rumah Allah gitu loh. Nah di sisi lain anak-anak kita itu ya masa-masa dia senang bermain-main gitu loh. Nah maka kita coba lihat suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat ya, kemudian sujud, itu para sahabat
heran, ini Rasulullah kok sujudnya lama sekali begitu. Ya. Nah, ternyata ketika Rasulullah sujud itu, cucu beliau itu naik ke punggung beliau gitu, Hasan atau Husain itu ya. Naik ke punggung beliau, maka beliau tidak mau mengganggu kesenangannya gitu. Artinya kemudian beliau sujudnya agak lama begitu, gitulah. Nah, ini satu pelajaran ya, bahwa kita memang ada satu tugas untuk mengajak, mengenalkan anak-anak kita ke masjid ya. Tetapi dengan kondisi kanak-kanak yang mungkin senang bermain dan seterusnya, kita juga harus perhatikan. Jangan sampai bermainnya dia membuat dia lupa bahwa ini di masjid gitu loh. Termasuk ketika misalkan ya, biasanya anak-anak kan begitu aminnya kencang, amin gitu, dan aminnya tidak sebagaimana yang kita pahami dalam tuntunan amin, nah seperti itu kan, amin dengan teriak begitu. Nah, ini ada saatnya kita memberikan pelajaran pada anak-anak kita, pengetahuan tentang anak-anak kita, bagaimana adab di masjid, bagaimana adab dalam beribadah. Maka anak-anak yang sudah ke masjid kemudian dikumpulkan oleh takmir, diberi pelajaran, jangan dibiarkan saja begitu. Termasuk misalkan ketika sholat berlari-lari ke sana kemari begitu, tidak usah dimarah, tetapi kemudian diberi pelajaran bagaimana adab ketika kita lewat di depan orang sholat. Berikan pengertian bahwa itu satu larangan dan seterusnya seperti itu. Maka satu, panggil anak-anak kumpul di masjid, betul itu. Anak-anak dorongan orang tuanya ajak untuk berkumpul di masjid. Nah, ketika berkumpul di masjid, maka takmir yang baik memikirkan bagaimana mendidik anak-anak ini, bagaimana mempersiapkan anak-anak ini menjadi generasi yang nanti meneruskan. Kita berharap masjid kita tidak hanya isinya orang-orang yang sudah lanjut usia gitu loh. Kan banyak ini, sebagian besar masjid kita itu sekarang kita isinya orang-orang tua-tua. Apalagi waktu subuh. Itu orang-orang tua-tua yang ya secara tata lahir sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Anak-anak kita tidak kenal gitu. Anak kita senangnya rame-rame itu tok gitu. Maka ajarkan, beritahu itu. Anak-anak kita bagaimana adab, bagaimana perilaku di dalam masjid. Berikan pendidikan-pendidikan. TPA-nya atau TPQ-nya begitu ya, diajar anak-anak kita, diberi pelajaran. Mungkin di rumah orang tuanya tidak mau memberi pelajaran, maka kita sebagai takmir atau jamaah silakan Bapak sampaikan kepada takmir, diskusikan bersama, ini anak-anak itu generasi penerus kita, generasi penerus yang akan meneruskan dakwah di masjid kita ini. Oleh karena itu sejak awal ayo berikan pendidikan, berikan pelajaran biar dia mengerti bagaimana sholat itu, bagaimana berperilaku di masjid. Jangan jadikan seperti pasar, jangan buat keramaian dan seterusnya begitu. Insya Allah dengan penuh kesabaran ya, jangan marah-marah, malah ya diusir. Oh kalau begitu jangan ke masjid ya, nanti anak kita nggak ke masjid gitu. Ya, tetapi ayo kumpulin, beri pelajaran dengan bahasa tentu sesuai dengan bahasa anak-anak begitu. Nah, dengan demikian maka anak-anak akan ngerti, oh kalau di masjid itu harusnya begini, begini. Nah, tentu kemudian bekerja sama dengan para orang tuanya begitu. Orang tuanya di rumah juga diminta memberikan bekal. Nanti kalau di masjid jangan membuat keramaian, keributan gitu, ikuti ibadahnya dengan baik dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita menjadi generasi penerus kita. Demikian Pak Abu Syuhada. Ya. Masih ada kesempatan Ustaz, satu lagi Ustaz dari WA menanyakan, berapakah Ustaz jarak tempuh perjalanan ketika kita safar sehingga diperbolehkan kita untuk menjamak dan mengqashar sholat? Apakah ada perbedaan sehubungan dengan kendaraan yang kita gunakan Ustaz? Semisal kita naik bus ataupun naik kereta. Jadi yang kendaraannya tidak ada perbedaannya. Mau naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik kuda, naik unta dan seterusnya nggak ada gitu kan. Bukan itu yang menjadi dasar untuk menentukan safar ya. Nah, yang menjadikan dasar untuk safar ya perjalanan yang kita tempuh itu. Jadi memang ada beberapa
pendapat ya kaitannya dengan berapa jarak seorang boleh kemudian mengqashar menjamak sholat ya. Ada yang 100, ada yang 80 dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita merujuk kepada riwayat ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu ya. Jadi dalam satu riwayat ini di dalam hadis Muslim disebutkan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhra bil Madinati arba'an wa salat asra bi Dzil Khulaifati raq'atain ya. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW sholat duhur di Madinah 4 rakaat. Rasulullah SAW itu iqomahnya atau tempat tinggalnya adalah di Madinah. Maka ketika beliau sholat duhur di Madinah, beliau sholatnya tamam, duhur 4 rakaat. Dan beliau sholat asar di Dzul Khulaifah 2 rakaat. Nah, beliau sholat asar di satu tempat yang namanya Dzul Khulaifah itu 2 rakaat. Artinya sholat asar yang seharusnya 4 rakaat dikosor, diringkas menjadi 2 rakaat ya. Jadi jarak antara Madinah sampai Dzul Khulaifah itu kurang lebih 6 mil. Kalau 1 milnya kurang lebih 2 kilo ya kurang lebih 12 kilo ya. Jadi setelah jarak 12 kilo itu Rasulullah SAW mengqashar sholatnya. Yang asar tadinya 4 rakaat kemudian dikosor jadi 2 rakaat, diringkas ya. Kemudian di dalam riwayat lain an Syu'bah an Yahya bin Yazid al-Khunai qala sa'altu Anas bin Malik an qasris shalah. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salati qarasikha Syu'batus syak shalla raqatain. Dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid al-Hunai, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqashar salat. Lalu ia menjawab, dahulu Rasulullah SAW apabila berpergian sejauh 3 mil atau 3 farsa, Syu'bah ragu, maka beliau sholat 2 rakaat ya. 1 farsak itu 3 mil, 1 mil kurang lebih 2 kilo. Kalau 3 mil itu kira-kira berarti 6 kilometer ya, berarti kalau 3 farsa itu kira-kira 18 kilo. Nah itu hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW melakukan safar dalam kaitannya dengan jarak gitu ya. Jadi paling tidak kalau kita melihat dari 2 hadis tadi di 12 mil ketika di 6 mil ya atau 12 kilo ketika Rasulullah SAW safar dari Madinah sampai di Dzul Khulaifah yang jaraknya kurang lebih 12 km, Rasulullah SAW sudah meringkas sholatnya, mengqashar sholatnya gitu. Jadi kalau berdasarkan hadis ini ya setelah menempuh jarak 12 kilo lebih itu maka boleh menjamak mengqashar sholat gitu. Ya. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.